Selamat pagi. Hari ini Selasa 24 Juni tahun 2025. Kita akan bergumul firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 8 hingga 22. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak, sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Dengan tema iman yang hidup sama dengan bergumul. Ketika seorang petani menabur benih di kebun dan sawahnya, ia tidak pernah tahu apakah benih itu akan memberikan hasil yang melimpah atau tidak. Namun ketidaktahuan ini tidak menghalangi sang petani untuk merawat dan menyirami benih yang telah ia tabur dengan tekun. Ibrani 11 ayat 8-22 menggambarkan iman yang hidup, memberikan keberanian untuk melangkah dalam ketidakpastian karena pengenalan akan Allah yang hidup dan benar. Berikut ini menguraikan teladan iman dari orang-orang percaya yang bergumul dalam kehidupan, yakni Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub. Abraham meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke tanah yang tidak diketahuinya, menyadarkan diri pada janji Allah. Kemudian, sekali lagi ia belajar menghidupi imannya saat ia diminta mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, karena ia percaya bahwa Allah yang hidup sanggup memberinya mujizat. Di ayat 17-19. Sarah meskipun sudah tua dan mati haid, percaya akan janji Allah yang akan memberinya seorang anak. Di ayat 11-12. Ishak memberkati Yakub dan Esau di ayat 20. Perhatikan urutan nama anak-anak Ishak dan Yakub, kemudian memberkati anak-anak Yusuf yang dilahirkan di tanah Mesir di ayat 21. Peristiwa ini menguatkan Yusuf, membuat ia merindukan tanah airnya
sekalipun ia pernah dibuang dari sana di ayat 22. Semua tindakan itu mencerminkan iman yang berani dan penuh harapan terhadap janji Allah. Jelas bahwa Abraham, Sarah, Ishak, dan Yakub hidup dengan iman yang teguh, walaupun belum melihat janji Allah digenapi sepenuhnya. Di sini pembaca diingatkan kepada iman kepada Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah puncak dari semua janji Allah yang diimani oleh Abraham dan para leluhur iman lainnya. Dalam kehidupan kita, iman seringkali melibatkan tindakan untuk melangkah dengan sepenuhnya bersandar pada Allah. Dia menjanjikan kesetiaan dan pemeliharaan yang tidak pernah berhenti. Sesungguhnya, iman yang hidup tidak hanya mempercayai janji Allah, tapi juga bertindak sesuai imannya tersebut. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih. Di pagi ini Kau memberikan kami firman yang begitu indah. Mampukan Tuhan, kami selalu mempercayai setiap firman yang telah Engkau bagikan buat kami. Mampukan kami terus mengimani dalam hidup kami bahwa Engkau adalah Allah pemelihara. Jadi kami tidak perlu khawatir akan kehidupan kami. Kami juga menjadi pribadi yang terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, yang telah mengampuni dosa kami dan selalu berharap yang terbaik buat kehidupan kami. Sehingga kami tidak perlu untuk selalu mengingat segala kesalahan yang telah kami lakukan di masa lalu. Tapi mampukan kami Tuhan untuk hidup di saat ini, di detik ini, dan berikan yang terbaik. Bukan untuk nama kami, tapi supaya namamu dipermuliakan dan kasih-Mu boleh dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup dalam iman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menghidupi imanmu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.